Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan terkait kepengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Presiden Prabowo langsung mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sebelumnya Noel telah menandatangani Fakta Integritas dan mengangkat sumpahnya untuk tidak melakukan korupsi. Lantas, mengapa Noel yang kerap berbicara anti korupsi justru terjerat kasus korupsi? Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang juga dikenal sebagai Noel, secara resmi diberhentikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo telah memperingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk serius dalam memberantas korupsi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Noel menyampaikan secara terbuka permintaan maafnya kepada Presiden Prabowo. Noel juga menyebut dirinya tidak kena OTT dan tidak terlibat kasus pemerasan. Oleh karena itu, Noel pun berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Bang Noel merasa dijebak, Bang. Bang merasa dijebak nggak, Bang? Bang Noel merasa dijebak nggak? Ya enggak. Terima kasih kawan-kawan. Gimana tanggapannya? Kesan buat Pak Prabowo apa, Bel? Ya, pertama semoga Pak Buka dulu. Kasih jalan. Presiden Prabowo melantik Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja pada 21 Oktober 2024 bersamaan dengan Menteri dan Wakil Menteri lainnya. Noel telah menandatangani Fakta Integritas dan mengangkat sumpahnya sebagai pejabat negara yang akan bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak akan melakukan korupsi. Kalau Fakta Integritas berarti sudah ditandatangani juga? Sudah ditandatangani Fakta Integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue, kalau kalian pantas gak gue jadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Kita lihat dulu. Oh gitu lah. Gue sih ngomongnya gimana kamu, Dek? Ada bocoran nggak sih berapa? Sebelumnya Immanuel Ebenezer dikenal sebagai relawan Jokowi Mania atau Joman. Di Pilpres 2024, Noel memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden saat itu. Bersama relawan Prabowo Mania 08, Noel ikut berkampanye dan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo pun sudah menyatakan perang terhadap korupsi. Berulang kali Presiden Prabowo bahkan berbicara keras terhadap tindakan korupsi yang telah mengkhianati rakyat Indonesia. Lantas, mengapa Immanuel Ebenezer yang juga kerap berbicara anti korupsi kini justru tersandung dalam kasus korupsi? Tim TV One mengabarkan. Lantas mengapa Immanuel Ebenezer yang merupakan orang yang sangat aktif ya untuk memberantas atau berteriak soal anti korupsi tapi justru terjerat kasus korupsi? Kita sudah bersama dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK yang akan membahas kasus ini hari ini. Oke. Selamat sore, Mas Yudi. Sore, Mas. Baik, Mas Yudi, ini ketika kita berbicara tentang kasus Noel tadi dikatakan bahwa Noel ini berstatement, saya tidak terkena OTT dan ini bukan kasus pemerasan. Anda melihat kasus Noel ini seperti apa? Ya, bagi saya tidak jadi masalah ya.
apapun yang dikeluarkan statement dari seorang tersangka, apalagi sudah ditahan, ya sah-sah saja. Tidak mengakui menerima uang juga tidak jadi masalah. Apalagi ya ini kan hanya pendapat dia tentang pertama ya tentang situasi operasi tangkap tangan. Ya mungkin beliau tidak memahami ya OTT itu apa, tapi kan beliau ditangkap pada saat proses OTT. Dalam proses OTT ini ya tertangkap tangan ini kan tidak harus orang yang berada di situasi ataupun satu tempat ya, tetapi tidak harus menerima uang secara langsung dari orang yang memberikan. Tidak harus menerima langsung. Dia kan kita tahu tindak pidana itu kan unsur-unsurnya banyak. Ada orang yang menyuruh melakukan, turut serta, membantu gitu ya. Nah, ketika kemarin KPK melakukan OTT kan diambil dari berbagai macam tempat. Ya nggak hanya satu tempat. Ya dalam OTT itu kan yang penting adalah adanya barang bukti. Kan barang buktinya banyak kemarin dalam bentuk aset apa namanya mobil mewah dan uang. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa setelah itu kan mereka kan diperiksa. Nah, ketika diperiksa ya kan ada saksi-saksi dan lain sebagainya kan yang mengarah bahwa apa namanya yang terlibat itu bukan hanya yang saat itu tangani oleh KPK, tetapi ada orang lain juga, termasuk ya Bang Noel ini. Akhirnya kan kemudian KPK menjemput ya kan, kemudian menangkap dan membawa ke KPK. Jadi kalau untuk OTT saya pikir sudah terjawab. Dan OTT ini kan sebenarnya kan hanyalah suatu proses ya untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Itu yang pertama. Jadi tidak terlalu signifikan lah ya, perdebatannya ya. Nanti kan kalau mau peraper ya silakan gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemerasan. Pemerasan ini kan adalah konstruksi kasus pokoknya. Ya, di mana kita tahu bahwa KPK ya menyatakan bahwa Bang Noel ini kan mengetahui ya kemudian menerima uang ya kan dari hasil pemerasan ini. Walaupun dia katakan dia tidak memeras secara langsung ke terkait dengan sertifikat K3 ini. Iya nggak perlu kan dia satu kesatuan yang utuh. Ya ketika dia menerima uang ya yang seharusnya membongkar kasus ini ya apalagi kan baru 2 bulan menjabat ya di bulan Desember, akhirnya ya kasus korupsi yang sudah berlangsung dari lama tetap lanjut. Ya, artinya penerimaan uang itu adalah bagian dari ya konstruksi kasus pemerasan. Ya, yang terjadi. Jadi akhirnya juga dikenakan pasal pemerasan. Oh, dikenakan. Termasuk kan saya lihat kan ada pakai dan atau 12B besar ya. Artinya memang KPK pun melapis ya. Artinya ketika misalnya nanti ya kalau Bang Noel kan bisa lah untuk peraper silakan saja gitu. Kalau 12E besarnya itu kalah misalnya KPK kan masih ada 12B besar, yaitu terkait dengan gratifikasi. Ya di mana kita tahu penerimaannya itu di bulan Desember dan dia tidak melaporkan ya kan penerimaan tersebut. Artinya unsur gratifikasi itu bisa terpenuhi. Jadi kalau untuk OTT dan juga untuk terkait kasusnya pasal 12E kecil ya itu pemerasan, saya pikir bagi saya udah clear and distinct lah, sudah jelas dan apa namanya terpilah-pilah lah seperti itu dan bukti-buktinya pasti juga sudah ada. Orang yang kerap kali berbicara soal anti korupsi, bahkan hukuman mati untuk koruptor dan menandatangani fakta integritas, tapi justru terkena kasus korupsi itu sendiri. Anda melihatnya seperti apa di kasus ini? Ya, sebagai orang yang sudah berpengalaman menangani banyak kasus korupsi ya, hal seperti ini sebenarnya juga sudah biasa. Ya, karena memang ya godaan ketika masuk dalam sistem itu tidak bisa melihat secara parsial. Memang negara sudah memberikan gaji yang layak dan besar. Memang negara sudah memberikan rumah dinas, mobil dinas, ajudan dan sebagainya. Tetapi godaan karena kewenangan, godaan karena ada orang yang mau memberi, itu kan begitu besar. Kita tahu bahwa walaupun sudah menjadi komisaris, artinya ada penghasilan tambahan yang tentu sangat-sangat besar ya. Itu tidak bisa ya untuk kemudian ya menjadi alasan untuk tidak korupsi. Karena walaupun ya dikatakan berintegritas, tapi kita tahu di dalamnya kayak apa. Dan akhirnya terkuak ya bahwa Bang Noel baru 2 bulan menjabat ya di bulan Desember langsung terimanya 3 miliar. 3 miliar ini kan bukan jumlah yang kecil. Ya inilah kemudian ya seharusnya kalau benar-benar berintegritas saat itu ya ditaruh 10M pun ya itu tidak nerima. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur gitu kan. Dan kemudian kita tinggal kasih kerupuk ya kan, kita kasih kecap. Ya akhirnya ketika dia menerima ya
disitulah kemudian ternyata ya idealismenya dari konstruksi yang ada saat ini ya, yaitu hanya berlangsung 2 bulan. Baik. Dari sejak dilantik. Kita nggak tahu ya perkara-perkara yang lain. Bisa jadi bisa menerima juga dari kasus-kasus yang lain. Begitu, Mas. Baik. Ini karena waktu kita yang sangat terbatas. Ya, oke. Terima kasih atas pendapatnya Bang Yudi Purnomo. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Siap. Pemirsa, KPK memeriksa Lisa Mariana sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang.